Salam, salam sejahtera bagi kita semua, pada seluruh hamba Tuhan dan jemaat GKSI di seluruh Indonesia. Hari ini kita merayakan Paskah, satu perayaan yang sangat penting dalam iman Kristen, iman gereja, yaitu Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus. Sesungguhnya setiap minggu kita merayakan kebangkitan Yesus, karena hari Minggu itulah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat GKSI seluruh Indonesia, kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami bersyukur di hari Paskah ini, di hari raya kebangkitan-Mu, kami boleh kembali merayakannya dan memperingatinya sebagai hari kemenangan. Kau Tuhan yang telah mati, tapi Engkau juga Tuhan yang telah bangkit. Dan kebangkitan-Mu memberikan kepastian iman kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa iman kami tidak sia-sia, tapi iman yang pasti, karena didasarkan atas kebangkitan Tuhan yang mengalahkan maut, dosa, dan iblis. Makasih Tuhan, membaca firman-Mu, Tuhan bekerja untuk memberikan kami pengertian, supaya firman kami baca dan renungkan bersama, mengambil bagian pada setiap hati kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sekalian sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus, Raja hidup, Tuhan yang bangkit itu, kami sudah mohon pencerahan iluminasi Roh-Mu yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Jemaat, saya membacakan firman Tuhan hari ini dalam Paskah dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bagian dari firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dan aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka
demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara, tema yang saya berikan dalam hari Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus ini, adalah mengapa kebangkitan Yesus begitu penting. Jemaat GKSI di seluruh Indonesia, para hamba Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, hari kita kembali memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tema, mengapa kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting? Dalam hidup kita ada hal-hal yang sangat penting, tapi juga ada hal-hal yang tidak terlalu penting. Paulus telah memulai kitab dari 1 Korintus pasal 15 ini berkata, ada hal yang penting sekali yang ingin Rasul Paulus sampaikan. Yang penting itu adalah ia terima langsung. Apakah itu, saudara? Yaitu bahwa Yesus Kristus yang telah mati tapi juga telah dibangkitkan. Dan itulah berita yang sangat penting dari semua hal-hal yang penting. Mengapa kebangkitan begitu penting? Saudara, ada 4 hal mengapa kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting. Yang pertama, kebangkitan Kristus dari antara orang mati begitu penting karena meneguhkan, mengokohkan, memateraikan seluruh karya Tuhan Yesus. Sejak ia dilahirkan, ia melayani, ia menerima sengsara, ia menderita, bahkan ia mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Semuanya itu akan menjadi sia-sia karya Yesus itu kalau Yesus tidak bangkit. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa ada sangat penting yang harus Rasul Paulus sampaikan kepada kita, kepada gereja, kepada kita semua warga Gereja Kristen Indonesia hari ini. Yang pertama adalah bahwa seluruh karya Yesus sepanjang hidupnya dimateraikan, dikokohkan, diteguhkan, bahwa semua itu diterima oleh Bapa di sorga melalui bukti bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa karyanya dan kematiannya diterima oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus adalah inti core dari segala iman Kristen, dari dasar iman Kristen, karena kita mendasarkan karya Yesus itu diterima Bapa di sorga dan diteguhkan oleh kebangkitannya. Kedua, mengapa kebangkitan Yesus begitu penting? Karena kebangkitan Yesus begitu penting karena ia mengalahkan musuh manusia yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang tidak mungkin ada satupun manusia mengalahkannya. Ada 3 hal musuh manusia tidak dapat dikalahkan, yaitu maut, dosa, dan iblis. Seluruh kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Baru, para rasul dan para penulis mengatakan bahwa dan kematian Kristus di atas kayu salib dan diteguhkan oleh kebangkitannya, maka Yesus satu-satunya pribadi yang mengalahkan musuh utama manusia, yaitu maut, dosa, dan iblis. Kebangkitan itu begitu penting karena jaminan bagi setiap orang percaya kepada Yesus bahwa dia juga turut di dalam Yesus. Kalau dia percaya Yesus, ia juga ada jaminan yang pasti bahwa ia menang atas maut, dosa, dan iblis. Lalu kita mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudaraku dan jemaat GKS Indonesia, kematian Kristus beda dengan kematian manusia. Kematian Kristus satu kematian yang menelan kematian kita manusia, ditelan kematian. Kematian Yesus kematian
yang dia serahkan nyawanya, rela serahkan nyawanya karena berkuasa mengambilnya kembali. Kita manusia mati karena tak berdaya. Ketiga, kematian Yesus adalah kematian yang mengalahkan dan menelan kematian dan mengalahkan maut, dosa dan iblis. Tapi kematian kita ditelan oleh kematian. Karena itu, siapa yang percaya kepada Yesus, ada jaminan pasti bagi dia bahwa ia menang. Ia menang atas maut, atas dosa, atas iblis. Itu siapa dalam Kristus, dia bukan saja ciptaan baru, tapi ada kuasa kebangkitan sebagai jaminan bagi dia bahwa ia menang bersama Yesus. Karena itu kebangkitan Yesus begitu penting sebagai jaminan bagi kita orang percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan itu, maut, dosa, dan iblis. Kita pun sebagai anaknya, sepengikutnya, sebagai orang percaya kepada dia, ada jaminan bahwa kita juga akan mengalahkan dan tidak gentar pada musuh kita yang terutama, yaitu maut. Yang ketiga, mengapa kebangkitan begitu penting, saudara-saudara? Kebangkitan begitu penting bagi kita, bagi gereja, bagi orang percaya. Karena kebangkitan Kristus memberi jaminan bahwa iman kita, iman bersama kita kepada Kristus dijamin diterima, dijamin bahwa Bapa Sorga menerima keyakinan iman kita yang menjadi tidak sia-sia. Karena iman yang bangkit dan menang. Apa yang kita percayai, apa yang kita imani tidak menjadi sia-sia. Karena dia sudah bangkit, dia sudah menang, dia keluar dari kubur sebagai pahlawan. Itulah sebabnya iman kita bersama menjadi iman yang pasti. Pengharapan kita bersama menjadi pengharapan yang pasti. Dan kita tidak akan dikecewakan sepanjang hidup kita, karena kita percaya kita jadi pengikut dari sang pemenang, sang pahlawan hidup yang bangkit dan menang, yaitu Yesus. Kita menaruh iman, jangkar iman kita kepada iman yang kokoh, iman yang menang kepada Yesus yang bangkit itu. Karena kebangkitan Kristus memberi jaminan pasti yang kepada kita, keyakinan kita, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita pasti kita masuk ke dalam kerajaannya di surga karena iman kebangkitan, iman yang berpengharapan pasti. Yang keempat, mengapa begitu penting kebangkitan Kristus bagi kita? Kebangkitan Kristus begitu penting bagi kita karena menjadi dasar pondasi kita, kepastian juga bagi kita bahwa semua karya kita, pelayanan kita, bakti kita kepada Yesus sepanjang kita hidup juga tidak sia-sia. Juga tidak sia-sia. Karena itu Paulus mengatakan 1 Korintus 15:8 bahwa berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jeripayamu tidak sia-sia. Saudaraku dan jemaat GKS di Indonesia, kebangkitan Kristus memberi jaminan kepada kita, pelayanan kita, misi kita, kesaksian kita, dan pengorbanan kita dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Semua itu diperhitungkan Tuhan sebagai upah, sebagai mahkota, sebagai pahala. Itu sebabnya saudara-saudara, semua jemaat GKS para hamba di seluruh Indonesia, kalau ada GKS, saya mengajak, mari kita giat melayani, mari kita giat memberitakan firman Tuhan, mari kita giat bersaksi tentang nama Yesus, sang pahlawan hidup, sang pahlawan kebangkitan itu. Mari kita tak jemu-jemu berbuat baik dan menolong sama, memberitakan Injil yang masukkan namanya. Karena semua karya dan perbuatan kita ini, pelayanan kita tidak sia-sia.
kita akan dinilai karya kita di kekalan sebagai upah, sebuah mahkota, sebagai pahala. Saya mengajak kita betul-betul seluruh anggota jemaat GKSI dalam pelayanan kita, kepada para majelis, kepada para penatua, kepada para pendeta, kepada sama seluruh jemaat. Mari kita teruskan misi Tuhan, dan kita terus melayani Dia dan bersemangat api-api. Karena apa yang kita lakukan pada Yesus diperhitungkan Yesus di kekekalan, dan kita diberi upah. Tapi juga saya mau peringatkan, saya juga mengingatkan kepada semua hamba Tuhan, lalu ada GKSI, bahwa kita bisa pada mulanya, pada awalnya meleton berapi-api, meletakkan dasar pengabdian kita, pengelayanan kita, dan dasar kebangkitan Yesus, dan dasar Yesus sang batu karang itu. Dan bisa kondisi situasi dunia, keadaan ekonomi, keadaan dunia bisa merubah kita, sehingga idealisme kita waktu terjun dalam pelayanan, idealisme kita waktu kita mengambil keputusan melayani Yesus bisa berubah. Yang dulu penuh pengabdian yang indah dan mulia, digambarkan oleh firman Tuhan, bahwa pelayanan kita bisa seperti emas, perak, dan batu permata. Benda-benda dan pelayanan pengabdian yang tulus murni seperti ini, ketika diuji di apinya Tuhan, di tahtanya Tuhan, di bemanya Tuhan, itu akan bernilai kekal. Tetap bisa dalam perjalanan hidup kita, pelayanan kita bisa berubah. Sehingga kita hanya mencari keuntungan materi yang sementara. Sehingga akhirnya pengabdian kita, pelayanan kita akan berubah hanya menjadi seperti jerami, rumput kering, dan kayu. Hal-hal yang seperti inilah akan terbakar habis di tahta pengadilannya Tuhan, di bemanya Tuhan. Pada pasca hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, saya mengajak semua hamba Tuhan, saya mengajak semua jemaat, mari murnikan hati kita, mari murnikan pengabdian pelayanan kita, supaya kita betul melayani Tuhan. Dan pondasi dasar batu karang iman kepada Yesus tetap tulus, tetap murni, tetap lurus, yaitu membangun di atas dasar batu karang Yesus yang bangkit itu. Kita akan membangun seperti emas, perak, dan batu permata. Gereja Kristen City Indonesia bukanlah nama asal diberi nama, karena Gereja Kristen Indonesia ada kata setia. Dan tahukah saudara, yang setia adalah juga nama Tuhan Yesus. Wahyu 19:11 berkata, yang setia menunggang kuda putih keluar, dan itulah Yesus. Dan tahukah kita juga bahwa iman kita menuju ke sorga sana. Dan sorga di kata Sakaria dalam ayat 3 adalah juga nama kota setia. Maka Gereja Kristen Setia Indonesia di mana kita berada harus satu nama indah yang baik sekali. Karena Gereja Kristen yang setia kepada yang setia Tuhan Yesus Kristus akan masuk ke sorga, yaitu kota setia, kota Yerusalem baru. Maka hendaklah kita setia kepada Yesus Kristus yang adalah yang setia, supaya kita masuk dalam kota setia, kota Allah, kota kudus, Yerusalem baru, yaitu sorga, tahta Tuhan. Dalam pasca tahun 2020 ini, saya mengajak kita seluruh jemaat untuk kembali bangkit, bersatu padu, untuk beritakan Injil, beritakan firman. Saya mengajak semua anggota GKSI, mari bersatu kembali, bersekutu dan indah dalam Yesus. Supaya visi Yesus, misi Yesus bagi kita jalankan sampai Ia datang kembali. Maju terus dalam firman Tuhan, maju terus dalam misi Tuhan. Dan mari satukan iman kita, pelayanan kita, pengabdian kita untuk Yesus yang bangkit. Kebangkitan Kristus begitu penting
karena beri jaminan bagi kita bahwa karya kita, pelayanan kita, misi kita tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkannya di kekalan sebagai upah, sebagai mahkota, sebagai pahala. Mari membangun di atas dasar iman yang kokoh Yesus ke suatu karya yang teguh, supaya badai yang melanda dunia ini, badai yang sedang kita alami ini, khususnya menghadapi virus corona ini, kita tetap kuat, kokoh, teguh, karena dasar iman kita di atas dasar iman kebangkitan Yesus yang menang dan jadi pahlawan itu. Selamat Paskah, selamat beriman kepada Yesus yang bangkit. Imanmu tidak sia-sia. Amin. Mari berdoa. Makasih Tuhan untuk kebangkitanmu yang menjadi jaminan bagi kami bahwa iman kami tidak sia-sia, pengharapan kami tidak sia-sia, dan karya kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah mengalahkan musuh utama bagi kami, maut, iblis, dan dosa. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan jaminan bagi setiap kami bahwa arah dan tujuan kami berakhir di sorga, kota setia, Yerusalem baru, tempat takhta Tuhan. Terima kasih janji-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu, bahwa di mana Engkau ada suatu saat, kami pun ada di sana. Berkatilah GKSI seluruh Indonesia, berkati para hamba Tuhan GKSI seluruh Indonesia, dan berkatilah misi kami, pelayanan kami dalam wadah sinode GKSI. Satukan kami Tuhan dalam nama Yesus, Raja hidup, Raja kebangkitan yang menang. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Salam.